Mari kita berdoa sekali lagi di depan Tuhan. Bapak juga sekali lagi kami ucapkan syukur dan terima kasih kesempatan demi kesempatan Kau beri kepada hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu tidak sia-sia jatuh pada tempat yang begitu baik sehingga bisa berkembang dengan baik. Berkati hamba-Mu Tuhan, pimpinlah hamba-Mu, arahkan hamba-Mu sehingga apa yang kami sampaikan betul-betul dari Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati Tuhan acara ini Tuhan dari awal ke tengah akhir sampai semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, saya akan bicara dalam konteks ini adalah bagaimana saya menceritakan tadi bagaimana dosa-dosa para imam itu demikian besarnya, saudara. Kalau saya ceritakan bagaimana para imam itu sudah tahu tapi tetap melakukan sesuatu hal yang begitu jahat di mata Tuhan. Sehingga pasti punya efek, pasti punya akibat. Karena Allah kita itu Allah yang tidak pernah diam. Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, dan juga Allah yang maha adil. Pasti keadilan itu jalan. Dan itu terungkap dalam ayat 10 sampai ayat 14, saudara. Itu terungkap dari situ, saudara. Mari kita bahas akibat dosa itu apa, saudara. Yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan limpahkan kepada para imam, saudara. Sangat tidak enak secara logika akal, saudara, akibat dosa-dosa itu, saudara. Di ayat 10 dikatakan, aku tidak suka padamu. Bayangkan Tuhan terang-terang mengatakan, aku tidak suka kepada para imam. Sekalipun mulut mereka itu menyebut Tuhan, seperti Matius 7, kata, ini bukan, sekali mereka menyebut Tuhan, Bapa, tapi tindakan mereka tidak hormat. Ayat ini bahkan dikatakan, ada ayat 14 dikatakan, terkutuklah mereka. Bahkan sampai Tuhan mengatakan, terkutuklah engkau para imam. Para imam ini adalah sesuatu utusan Tuhan. Sampai Tuhan bisa bicara demikian, begitu melihat sesuatu yang begitu jahat dilakukan para imam. Gimana kan aku tidak suka padamu, dan pada kalimat terakhir kan terkutuklah mereka. Saudara, oleh Tuhan sebagai anak Tuhan, belajar pada kehidupan para imam. Jangan sampai kita diberikan satu ultimatum oleh Tuhan, aku tidak senang kau. Bagaimana kita membuang semaksimal mungkin dosa-dosa itu sebelum Tuhan bertindak. Saudara jangan pernah mengira ya, kalau saudara berbuat dosa itu seolah Tuhan itu diam ya. Ada banyak yang mengatakan, nggak apa-apa loh saya berbuat dosa, akibatnya nggak ada. Efeknya nggak ada. Memang ya, sepintas selalu di mana sudut manusia memang tidak ada efek. Kelihatannya baik-baik semua, orang bekerja dengan cara tidak karu-karuan, tapi ya uang ya lancar, kondisinya sehat, semuanya dalam kondisi baik. Saudara, Tuhan itu pernah berfirman, aku akan simpan. Bayangkan aku akan simpan. Disimpan itu berarti dipegang sama Tuhan. Begitu meledak Tuhan itu Allah yang kasih, ya kasih terus 1 kali, 2 kali, 3 kali, begitu meledak, begitu luar biasa. Kadang-kadang manusia tidak sadar akan hal itu, setelah terjadi sesuatu tidak enak, baru aduh minta ampun, dan apa salah macam-macam hal. Setelah kepekaan rohani itu harus muncul pada sebagai anak Tuhan. Kepekaan akan sesuatu yang salah itu di dalam diri saudara tidak satu yang ada dirty feeling, ada sesuatu merasa tidak enak, itu jangan dibiarkan. Betul-betul saudara minta introspeksi pada diri saudara lebih ketat lagi, lebih serius. Kenapa aku kok gini ya? Kenapa aku kok menghadapi ini ya? Mesti ada sesuatu apa nggak beres. Kenapa sampai begini terjadi? Cuma orang kalau bisa berpikir flashback, saudara, bisa berpikir secara jernih, saudara, nggak sampai terlanjur. Sudah ada gejala sedikit aja, sudah peka, saudara. Peka pada suara Tuhan. Maka itu dalam Wahyu 2, di mana Yohanes
untuk menegur Efesus, saudara. Jemaat Efesus ditegur oleh pendeta oleh Yohanes. Kamu itu kelihatannya hebat. Semuanya hebat, coba pikir bahwa kamu itu apa mempunyai kasih kepada Tuhan. Percuma kamu punya kepandaian yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, doktrin yang luar biasa, tetapi hatimu tidak ada di dalam Tuhan. Ini imam-imam tuh melakukan sesuatu dorongan-dorongan akibat keuntungan-keuntungan keuangan yang didapat dari rakyatnya, sehingga rakyat itu berbuat dosa diizinkan oleh dia. Nah, ini sesuatu yang bahaya sekali juga, sehingga aku tidak suka padamu. Bahkan dikatakan terkutuklah engkau Pak Imam. Saudara, hati-hati sekali. Untuk betul-betul jangan pernah mengira, oh Tuhan itu diem, tidak apa-apa, tidak ada waktunya Tuhan untuk bertindak. Di situ saudara akan mengalami suatu ketidakenakan yang luar biasa, saudara. Saudara, bahkan dikatakan Tuhan itu tidak mau menerima persembahan mereka. Pikirmu dipersembahkan itu Tuhan nggak tahu. Tuh. Apa yang kau persembahkan itu Tuhan tahu, hatimu itu bagaimana, rela atau tidak, atau tidak tahu lah. Bukan kamu selalu menyogok Tuhan dengan uang beres, saudara. Tuhan itu yang mencipta kita, yang tahu dalamnya kita itu Tuhan. Di hadapan Tuhan itu kita telanjang, tidak ada apa-apanya. Semua tidak ada rahasia di hadapan Tuhan, karena Tuhan Maha tahu. Si pada memberikan persembahan pun saudara seolah dari sudut manusia, untuk memberikan persembahan. Tapi sudut Tuhan katakan, aku tidak mau terima persembahan. Ini hati-hati sekali, saudara. Tuhan itu tidak pernah mau menerima persembahan dari orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu bukan masalah jumlah uangnya, bukan masalah jumlah kuantitasnya, berapa banyak saudara sumbang. Tapi Tuhan itu melihat prosesnya, melihat hatinya, melihat motivasinya. Walaupun memang sedikit ya tidak apa-apa. Seperti janda itu tidak punya apa-apa, cuma 1% pun diberikan pada Tuhan. Tuhan membuat ini bangga. Ini loh contoh yang paling baik. Daripada orang kaya memberikan miliatan tapi motivasinya tidak karu-karuan, sehingga dia hanya ingin terkenal. Hanya ingin diketahui orang. Tuhan enggak. Tuhan itu maha kaya, saudara. Ingat, saudara. Allah yang menciptakan langit, bumi. Segala isinya itu semua ciptaan Tuhan. Oksigen itu juga ciptaan Tuhan. Bagaimana kalau masuk rumah sakit, dua minggu, 3 minggu, bayar jutaan untuk anak oksigen. Dan itu memberikan gratis pada saudara saya. Jadi kalau memberikan persembahan itu juga tidak sembarangan. Tuh. Saudara rela kah? Saudara betul-betul mencintai Tuhan. Saudara betul-betul, ini loh Tuhan, persembahanku yang tidak ada apa-apanya. Apakah saudara memberikan persembahan pernah sombong, semua orang terkenal, ditulis namanya, talent ini saya begini. Nah, itu merasa orang sudah tahu, berikan tangan kanan, jangan tangan kiri, tahu. Saudara, Tuhan itu sangat tidak berkenan. Kejadian 4 ayat 3-5. Matius 5, 23, 24, saudara baca sendiri. Tuhan itu menolak persembahan pada orang yang tidak berkenan hidupnya. Uang itu dari mana itu yang menjadi persoalan Tuhan. Bukan jumlahnya, saudara. Gereja juga hati-hati, saudara. Orang bisa menipu gereja, bisa menipu pendeta. Uang dari mana dipersembahkan? Tapi Tuhan itu tidak bisa dibujui, tidak bisa dikelabui. Dia tahu uang ini dari mana, ini pencucian uang, atau uang dari hasil selundupan, atau dari pekerjaan-pekerjaan yang sangat menyakitkan Tuhan. Tuhan tahu, tidak butuh Tuhan duit. Saudara, di gereja itu ada sesuatu, kalau per bulan itu ada kode-kodenya. Saudara. Ini siapa yang tahu itu cuma gembalanya sama majelisnya. Satu saat yang memberikan per bulan itu mengalami satu masalah yang begitu jahat. Saudara. Sampai dia mengalami pengadilan dengan cara dia
bekerja dengan menyelundup lah, katakan demikian. Sudah diberitahu sama pendeta, sama dikasih, dia orang kaya, saudara, memang kaya, yang tapi kaya hasilnya satu keadaan yang setahu berarti masuk di koran, bahwa dia punya kasus yang demikian berat, akibat korupsi, tapi sudah besar sekali. Jika gereja disumbang, dengan perpuluhannya dia cukup banyak, saudara. Seorang hamba Tuhan itu bukan lihat, waduh jumlahnya banyak, sudah nggak mau tahu orang dari mana. Jika satu berita, ini jemaat saya majelis itu betul-betul bertindak, bukan karena senang cuma uang, tapi dikasih tahu, kamu sebetulnya nggak boleh kerja gitu. Anak Tuhan tidak mungkin kerja dengan cara begitu. Melanggar aturan pemerintah, melanggar aturan macam-macam dilanggar. Yang penting kan pokoknya uang saya kan sudah beri pada gereja. Kan saya cuma gereja. Saudara, saya katakan saya nggak mau terima uangnya. Terang-terang waktu itu. Saya tolak uangnya betul-betul sebagai majelis berat menolak uang. Saya bukan pada perkara uangnya gereja tidak mungkin bangkrut gara-gara nggak disembah satu orang walaupun dia besar. Itu prinsip. Yang dipegang secara keras. Uang dari mana? Kalau betul-betul dikasih tahu, tidak mau tahu dia. Dan terus dia nyumbang terus, saudara. Pokoknya dia pikir dia dengan berbuat jahat ini sudah di-cover dengan menyumbang gereja, akhirnya dia nggak sadar. Betul-betul saya nggak mau terima uangnya, saudara. Dan kesepakatan bahwa prosesnya itu yang penting, saudara. Sehingga Tuhan pun mensortir persembahan itu secara hati-hati, saudara. Bukan kalau itu, yang penting kan banyak, saya kambing tak serakno imam, nggak mungkin, nggak mau Tuhan. Ini juga gereja, yang penting kan kamu nggak tahu ngurus dari uang dari mana, kan urusanku. Katanya orang kan apa Pak Liman ngurusi orang pekerjaan dari mana uangnya, kan nggak mau tahu lah, bukan gitu, saudara. Gereja harus tahu apa pekerjaan orang itu, karena sudah jelas sesuatu yang melanggar, saudara. Kita beritahu. Kalau kita beritahu dia bertobat, puji Tuhan, nggak apa-apa kita terima uangnya. Tapi kalau diberitahu nggak mau tahu, ya terus melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan terus, tapi dia terus nyumbang, sesuatu tidak pantas kita beritahu orang itu supaya berhenti bekerja seperti itu, tapi sementara kita terima uangnya, itu orang munafik. Itu gereja munafik bertopeng dua tuh. Nggak konsisten, itu bunglon namanya. Sana ya sini, nggak bisa, harus ketegasan muncul. Walaupun di pada sudut manusia rasanya kok gak enak, tapi gak peduli kalau manusia tuh. Bukan nggak mau tahu, di gereja ini kan banyak pekebul, gak peduli. Gereja tidak akan mungkin bangkrut kalau betul-betul memuliakan nama Tuhan. Nggak ada gereja citanya kurang keuangan kalau betul-betul nama Tuhan dimuliakan. Karena kita tahu Allah itu menyertai kita. Allah berjanji akan menyertai engkau. Aku akan mencukupi engkau dan sebagainya, sebagai janji-janji Tuhan itu kita pegang. Dan tidak mungkin meleset, saudara. Karena Allah kita tidak pernah berdusta, saudara. Yang penting itu motivasi kita, malah itu. Gereja jangan asal menerima persembahannya tanpa memperhatikan keadaan seseorang. Apakah berkenan atau tidak di mata Tuhan. Bukan di mata manusia. Di mata manusia pokoknya duit. Gereja diundang banyak 4 miliar, pada dia senang luar biasa, beli mobil macam-macam, nggak tahu dari mana, nggak peduli dia. Itu gereja, itu pendeta tuh bukan dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi melayani mamon. Dan itu banyak terjadi seperti itu, saudara. Kalau saya keras gitu, saudara, banyak orang benci. Waduh, seperti kayak orang suci. Bukan seperti orang suci, tapi ini aturan. Aturan betul-betul dipakai dalam gereja, konsekuen. Kalau kamu memang benci pada pekerjaannya, kamu juga benci pada persembahannya. Nggak perlu terima, saudara. Soal janda jualan kerupuk, jualan gorengan, nyumbang 1.000-2.000, puji Tuhan. Walaupun dia nyumbang sedikit, itu kan sesuatu bagi Tuhan, sesuatu hal yang luar biasa, saudara.
Karena dia dari keringatnya sendiri dia berjuang. Seorang menjual daripada hasil yang haram loh. Hasil yang tidak karu-karuan. Saudara, gereja mendapat imbasnya tuh. Nah itu jangan main-main juga. Itu hukuman Tuhan terhadap para iman. Dikatakan aku tidak suka kepadamu. Itu betul-betul kamu tuh bernasar. Dikatakan ya saya bacakan ini apa 14. Terkutuklah penipu ya. Bahaya kan dikatakan penipu tuh. Yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya. Yang dinasarkannya. Tetapi mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan. Saudara bayangkan seorang bernasar, kalau nanti aku bisa ini Tuhan, aku kan berikan binatang jantan. Tetapi begitu nasarnya sudah terlaksana, saudara Tuhan memberikan. Apa diberikan di sana bukan binatang jantan, tapi binatang yang binatang yang cacat, saudara. Ini orang yang sangat kurang ajar sekali. Ada banyak seperti itu, saudara. Nanti Tuhan kalau saya punya mobil, ini sungguh terjadi pada teman saya. Saya akan menjemput orang-orang ke gereja, saya akan mengadakan misi di mana-mana pakai mobil ini supaya nanti saya bisa enak. Saudara setelah mobilnya datang, setelah mobilnya datang, apa yang terjadi? Apanya mobilnya dipakai untuk pelayanan? Apa mobilnya dipakai untuk kendaraan ke misi ke desa-desa? Setelah dia terima hadiah daripada Tuhan, setelah terima pemberian dari Tuhan, dia lupa pada si pemberi. Dia cuma melihat ini yang mobil sudah ada di depanku. Minggu betulnya dipakai kendaraan itu ke gereja, katanya jemput pergi ke Tretes, pergi ke Batu, hilang di dalam peredaran. Sudah ada lagi melayani Tuhan, karena dia menikmati pemberian Tuhan, dia lupa siapa yang memberi. Banyak orang model seperti itu, saudara. Nanti kalau saya gini akan melayani. Setelah diberikan Tuhan, istilah Surabaya kejabus. Semuanya tidak karu-karuan semuanya. Itulah keadaan-keadaan seperti saudara-saudara. Maka itu jangan pernah main nasar. Lebih baik saudara tidak perlu nasar daripada nasar akhirnya saudara tidak bisa memberikan yang terbaik, saudara. Jangan sembarangan mulut keluar sesuatu yang sok hebat, saudara. Pikir, saudara. Jangan main-main setiap kata-kata macam-macam, lu buat macam-macam seolah jelas sudut manusia. Wah, ini iman yang kuat, ini pendeta yang hebat. Setiap orang disembuhkan dengan cara-cara pun dia macam-macam rasa hebat disebarkan. Hati-hati. Semua kejadian supernatural itu harus dicek dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Apa dari setan, apa dari Tuhan. Di Matius yang kemarin saya di Zoom ada mengatakan, Matius 7 itu, saya yakin Mutra itu bukan anak Tuhan, karena dia bicara nabi palsu. Aku tidak pernah menang engkau, nyala engkau. Itu bukan berarti anak Tuhan, enggak. Itu bukan anak Tuhan. Saya tidak pernah menang engkau. Anak Tuhan mesti Tuhan kenal. Tidak mungkin Tuhan tidak kenal anaknya. Dikatakan Matius 7, aku tidak kenal engkau, berarti itu bukan anak Tuhan. Alias nabi palsu. Sehingga jelas nabi palsu masuk jurang neraka. Sehingga kita ini dipilih sejak dunia dijadikan. Tidak mungkin domba jadi kambing, nggak mungkin kambing jadi domba. Karena sudah ditentukan oleh Tuhan. Kambing ya kambing, domba ya domba. Tapi kita tidak tahu siapa kambing, siapa domba, itu urusan Tuhan. Tapi setelah doktrinal, bahwa tidak bisa, hanyalah kau berarti itu, perbuatan-perbuatanmu itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, kita selamat bukan karena perbuatan, karena iman. Dan iman itu dibuktikan dengan perbuatan baik. Kemarin orang pendeta 2 kemarin khotbah di menekan suatu kesalahan tafsir dalam Matius 7. Ini loh, kalau kamu berbuat sesuatu yang jelek, nggak mungkin Tuhan terima. Pada akhir zaman
arti hukuman. Saudara, akhir zaman itu dihakimi bukan karena kita masuk surga neraka. Itu reward. Itu hadiah Tuhan setelah kita masuk ke surga. Bukan berarti kita masuk ke surga karena perbuatan baik. Tidak ada perbuatan baik kita pun ada ambil masuk ke surga. Ini saya kembali pada ke mula-mula karena kemarin ada banyak hal seperti itu. Setelah masih kembali pada konteks pada imam dari kemarin gitu. Yang pertama tadi aku tidak kenal engkau. Aku aku tidak suka padamu. Yang kedua, saudara, imam-imam tidak bisa berfungsi dalam pelayanannya. Ini yang paling berat, saudara. Saudara, fungsi imam itu apa, saudara, zaman dulu? Seperti zaman sekarang, Yesus mati kayu salib itu mendamaikan antara kita orang berdosa dengan Allah yang tidak berdosa. Allah yang Maha Kudus didamaikan oleh Tuhan Yesus. Itu imam dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Imam dalam perjanjian lama juga fungsinya sama, mendamaikan antara manusia dengan Allah, tapi dia bukan mendamaikan tapi merusak, sehingga dia gagal untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan ini dikatakan kamu tidak punya fungsi dalam pelayanan. Adanya dosa pada para imam yang menyebabkan mereka tidak bisa melayani Tuhan. Yang Wahyu, begitu dalamnya kau jatuh ya, aku akan ambil kaki dianku daripadamu. Bayangkan, fungsi iman diambil oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan. Para imam itu fungsinya menghubungkan kita dengan Tuhan. Begitu dia berbuat sesuatu yang jahat, yang tidak bisa dianulir, terus berbuat sesuatu dengan Tuhan. Tuhan juga bertindak secara serius. Dia akan mengambil fungsi pelayanan imam. Saudara tidak berhak lagi untuk menjadi pengantara antara manusia berdosa dengan Allah yang tidak berdosa. Alias saudara diambil alih fungsinya. Saudara diambil alih fungsinya itu begitu berat, saudara. Dia pertama sudah ditugaskan sebagai imam, dicabut oleh Tuhan, istrinya dipecat oleh Tuhan dari imam. Sesuatu yang memalukan, sesuatu yang membahayakan. Saudara, hukuman yang paling berat itu hukumannya demikian. Secara fisik pun masih bisa dirasakan. Tapi kalau sudah Tuhan marah, Tuhan akan mengambil kaki dia, itu sesuatu yang kita tidak ada fungsinya. Karena Allah kita Allah yang Maha Kudus. Jangan harap pelayanan saudara sukses kalau hidup saudara tidak kudus dan benar. Jangan harap saudara main-main dengan pelayanan. Yang penting kan melayani. Saudara coba ingat dalam Wahyu 2 itu peringatan pada gereja Efesus, saudara. Gereja Efesus ditegur oleh Tuhan pada saat gereja Efesus itu begitu luar biasa memberikan firman Tuhan. Gereja Efesus gereja begitu solid, doktrin begitu kuat, bahkan dia bisa mengcounter ajaran Nikolaus. Jemaatnya diberikan suatu wawasan-wawasan yang begitu luas, tapi oleh Tuhan, engkau jatuh pada dosa yang paling dalam. Karena semua apa saudara yang dilakukan itu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Tuhan tidak. Saudara tuh Allah kita tuh Allah yang penuh cemburu, saudara. Dalam Kejadian saudara baca kita perjanjian lama yang paling sifat inti pada Allah itu Allah yang cemburu. Allah kita Allah tidak mau dinomorduakan. Begitu dinomorduakan itu termasuk berhala dan marahnya luar biasa Tuhan. Imam-imam itu melayani sebagai fungsinya untuk perantara dengan kita dengan Tuhan. Hanya untuk mementingkan kepentingan sendiri. Ujung-ujungnya uang. Ujungnya kuasa. Dan juga membiarkan rakyatnya berbuat jahat. Ini sesuatu yang dikatakan meja Tuhan memang cemar. Dan makanya ada di situ boleh dihinakan. Alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan, sementara kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit, aku tidak berkenan.
Saudara, biarlah firman yang saya sampaikan ini, saudara, menjadi peringatan dengan serius, saudara. Kalau Tuhan sudah mencabut fungsi saudara sebagai hamba, sebagai anak Tuhan, saudara luar biasa sakitnya, saudara. Dan ini memang betul-betul harus dijaga betul-betul kehidupan saudara dengan serius. Jangan biarkan jemaat-jemaat saudara mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang tidak karu-karuan. Maka saya katakan pertama kali saudara menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, itu harus seimbang tidak memberitakan firman Tuhan di gereja. Jangan anggap gereja itu tidak ada lalangnya. Di gereja sudah dinubuatkan oleh Tuhan, pasti ada lalang di antara gandum. Sehingga saudara sebagai hamba Tuhan perlu memberikan suatu dorongan, memberikan suatu teguran, memberikan suatu peringatan kepada hamba-hamba, kepada anak-anak yang kelihatannya begitu nyeleweng. Memang tidak enak, saudara. Lebih baik memuji-muji jemaat daripada menegur. Saudara, pekerjaan menegur itu pekerjaan mengkritik, pekerjaan yang bisa, itu memang tidak enak sekali. Pada manusia banyak musuhnya. Termasuk saya ini tipe orang yang suka mengkritik, tipe orang yang suka betul-betul mengcounter, banyak musuhnya, saudara. Baik dari dalam maupun dari luar, saudara. Memang itu resiko, itu memang suatu nggak bisa dibilang apa-apa. Kalau orang diem aja ya, jemaatnya oke lah, itu paling seneng. Cuma-cuma itu kalau sudah kumpul dengan bantuan, nggak apa-apa lah, kekinan. Saudara, itu paling seneng banyak orang, artinya dia punya uang banyak, saudara. Karena khotbah-khotbahnya sepanjang minggu, sepanjang bulan, ya itu aja. Saya di gereja besar, saudara. Saya perhatikan daripada YouTube-nya, saya perhatikan di perpustakaannya, saya perhatikan sendiri di gereja itu, saudara. Tetapi apa diajarkan itu betul-betul sesuatu yang, apa ya, saya katakan susu, saudara. Diperhatikan terus, nggak ada makanan-makanan keras, saudara. Nggak ada muncul teguran-teguran dosa. Nggak ada muncul dari kitab Malaiki yang begitu berani menegur para imam. Resiko loh, Malaiki menegur para imam. Betul-betul resiko loh. Karena imam punya pengaruh yang besar, punya masa yang besar. Tapi Malaiki tidak pernah peduli. Dan saudara, kalau menentang sesuatu yang begitu besar, saudara, seringkali sulit sekali. Saya pada waktu diskusi, saudara, dengan orang-orang yang dulu katakan sesuatu yang keliru, ada batuannya besar sekali, ada 10.000 orang kalau kali kebaktian. Diskusi, saya tahu dia ajaran yang salah. Akhirnya dia tidak bisa apa-apa, akhirnya mengatakan kalimat jangan pernah mengusik hamba Tuhan. Dia memakai ayat mana ya, ayat Matius berapa dikatakan bahwa seperti Nabi Elisa itu pada waktu di olok-olok botak akhirnya dihukum semua Nabi Elisa itu. Langsung dimakan beruang semua. Tapi kan Pak Liman kalau mengatakan hamba Tuhan itu tidak karu-karuan, saudara, Pak Liman bisa dikutuk oleh Tuhan. Seperti dikatakan ayat itu, saudara. Saudara, saya diskusi itu bukan karena benci pada pendetanya, bukan benci pada orangnya. Tapi saya tahu itu ajarannya yang salah. Sehingga pada waktu orang pendeta itu begitu menggertak saya tidak akan pernah takut. Karena saya punya motivasi, saya tidak mengerusak, saya betul-betul ini ajaran salah. Ini adalah bertentangan firman Tuhan. Jadi dasar firman Tuhan diobrak-abrik oleh dia itu didengarkan banyak orang, 10.000 orang katanya jemaatnya tuh. Bagaimana mereka sesat semua karena
omongan pendeta ini yang tidak karu-karu di mimbar. Dan saya tahu itu suatu kesalahan. Dan saya belajar firman Tuhan, memang itu kesalahan. Kalau saya tidak bicara itu kesalahan, saudara. Walaupun ada banyak diskusi ditentang oleh orang-orang dekatnya mereka. Saya tidak pernah peduli, baru diancam. Saya dimarah-marah, kamu itu jumlahnya berapa sih kok berani menegur orang, hamba Tuhan besar jumlahnya berapa. Saya tidak pernah peduli, saya tidak cari ketenaran, saya tidak cari apa-apa. Saya tahu ini salah. Ada menyangkut doktrin yang paling dasar. Saudara. Saya juga bukan sembarangan mengkritik, bukan sembarangan mengcounter. Kalau itu memang menyangkut doktrin yang secondary doktrin, saya tidak pernah ngotot. Saudara. Ya urusannya dia lah. Karena itu dia menyangkut keselamatan loh. Tapi saya doktrin menyangkut keselamatan, saudara. Saya tidak akan pernah diam, saudara. Sehingga banyak diskusi-diskusi muncul, counter-counter muncul, akhirnya terjadi konflik-konflik. Saya ya ujung-ujungnya dia fitnah. Uliman tukang kritik, uliman orangnya kasar, macam-macam. Itu memang satu resiko bahwa kita tuh seperti itu, saudara. Malaikat pun juga punya resiko, saudara, dia menghadapi orang imam. Walau kita tidak mengatakan, ada banyak sejarah mengatakan berat malaikat menghadapi imam seperti itu. Saudara, kita betul-betul menyadari akan hidup sebagai anak Tuhan. Apa yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita sudah dipercaya oleh Tuhan. Iman, aku percaya engkau sebagai pemberitahu firman Tuhan. Terus kita menjadi orang yang malas belajar, nggak bisa. Makin Tuhan memberikan suatu tugas-tugas yang lebih spesifik. Justru kan makin banyak, betul-betul banyak mengetahui supaya tidak salah statement, tidak salah aturan, tidak salah bicara, saudara. Sehingga ada suatu otoritas Tuhan berikan, kita harus kuat, Tuhan berikan otoritas lebih besar lagi, lebih besar lagi. Karena kita tanggung jawab pada perkara kecil. Tuhan memberikan suatu perkara yang lebih besar lagi. Saudara, sebagai akhir khotbah saya, saudara, hukuman-hukuman yang walaupun dua, yang saya coba terapkan, karena saya tidak suka kamu, saya tidak mengkubris persembahanmu, dan aku akan mencabut kamu dari fungsinya sebagai imam. Tapi saya rasa akibat dosa ini paling berat. Bayangkan dia seorang imam, dicabut imamnya. Sesuatu yang menyakitkan, saudara. Tidak fungsinya imam, saudara. Kamu tidak fungsinya sama sekali, kamu berbuat dosa. Macam-macam, saudara. Kalau saudara jangan juga pernah nasal yang tidak karu-karuan. Begitu nasal saudara tercapai, saudara lari, saudara Tuhan tidak akan pernah diam, saudara. Makanya setiap omongan-omongan, saudara, setiap apa yang keluar itu betul-betulkah sesungguhnya? Apakah cuma dalam perasaan saudara dan saya itu persoalan? Saya bilang hamba Tuhan titik-titik ini suara Tuhan. Sedikit-sedikit doa-doa sedikit ini kata Tuhan. Dalam doa pun tanpa persiapan dia buka Alkitab juga. Ini Tuhan yang berfirman. Dia menggunakan Tuhan tapi dengan tanpa persiapan, tanpa belajar dia buka. Wah, ini karena dari Tuhan. Nah, bukan orang sakit, saya dari Tuhan. So, hati-hati, saudara. Betul-betul mulut tuh hati-hati. Kalau nggak dari Tuhan, ngapain jika sudah bicara dari Tuhan? Kalau dari Tuhan, sungguh-sungguh yang lakukan. Tapi kalau saudara cuma perasaan-perasaan saudara seolah dari Tuhan, padahal belum dibuktikan, dan belum di sungguh-sungguh, jangan pernah melontarkan dari Tuhan. Tuhan cuma memperingatkan, kamu tidak aku suruh tapi kau jalan. Itu Tuhan ngamuk juga. Aku suruh tapi tidak jalan, ngamuk juga tuh. Tuhan bicara, banyak bicara. Kamu jalan, padahal tidak pernah aku suruh. Itu pun ngamuk Tuhan. Loh itu kamu
2 bulan sembuh. Siapa sih ngomong, kata Tuhan. Aku tidak perintah itu barang engkau untuk berkata pada orang itu, tapi engkau lancang mulutmu untuk berkata pada orang itu. Dan itu katakan nabi palsu. Sehingga betul-betul saudara itu apa ya, satu kepekaan. Anak Tuhan sejati itu punya kepekaan rohani yang serius, saudara. Betul-betul bukan apa ya, bukan cuma saya bisa ngomong. Kalau sudah belajar, nanti sudah akan merasakan ada kepekaan ini sesuatu nggak beres. Hamba Tuhan bicara itu di dalam, bukan setiap bicara itu dikit enggak, tapi ditampuk ini nggak beres. Nggak tahu dari mana, tapi ada satu kepekaan ini karena otak saudara pikirannya diisi oleh firman Tuhan, sehingga di sini tuh kok saudara pekerjaan lah, saya ambil contoh analogi pekerjaan, kok saudara pekerjaannya beras misalnya, saudara pada waktu disodori beras, akhirnya sudah dia tahu saudara, karena pegangnya tiap hari beras itu kadarnya berapa, dia dibujuk pun tahu saudara, oh ini kadarnya 18, tapi kalau tiap hari pegang beras, tahu ini bukan ini 20. Ngerti maksud saya? Bukan karena pinter, karena banyak, karena satu kebiasaan muncul. Saya kerja besi tuh. Saya tahu oh ini 2 dim. Oh ini 3 dim. Oh ini presisinya gini. Oh ini pipa air atau pipa kapal. Tahu semua jenis-jenisnya karena tiap hari melihat seperti itu. Teman saya itu ahli kopra, ditendang sama kakinya kopra, tahu isinya baik benda. Bukan karena dia kakinya ada hebat, tapi karena dia tahu bunyinya tuh bagaimana. Oh kalau bunyi itu ini, kalau bunyi gitu. Karena kebenaran itu juga kalau sudah belajar firman Tuhan. Begitu ada orang keluar firman Tuhan itu, berita ada di saat kepekaan, ini nggak beres. Nanti maksud saya itu. Dan itu sudah tidak dapat dari manapun juga, tidak ada rasa manjur. Saudara mesti bersungguh dalam Tuhan, berdoa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga saudara itu kata Tuhan tidak akan pernah digoyahkan. Berjuta-juta ajaran muncul di YouTube, di mana muncul ajaran palsu, munculnya berita. Tapi kalau saudara dikatakan engkau berdiri di atas batu karang, tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah goyah. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pintar, karena Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan fondasi yang begitu baik, saudara. Saudara, sebagai akhir khotbah saya, saudara, kita sudah lihat akibat dosa yang dilontarkan Allah kepada para imam. Ini menjadi contoh bagi kita. Allah tidak pernah tinggal diam, saudara. Kalau saudara berdosa, pasti ada hajaran, pasti ada pukulan. Apa gunanya gada, saudara? Kalau tidak mau mukul, dan pukulan itu sangat luar biasa sakitnya, saudara. Setelah saudara sadar, belajar dari Alkitab, dari kitab Malaiki, saudara, maukah saudara bertobat, tidak meniru seperti tingkah laku kepada para imam? Ini contoh kepada kitab Malaiki. Betapa Tuhan itu menghardik yang beriman itu luar biasa. Dan saudara-saudara pelajari kitab Malaiki, saudara tahu kitab Malaiki, maka saudara harus betul-betul mentaati. Jangan sembarangan berbuat sesuatu yang menyakitkan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini memberikan satu dorongan. Menjadi satu contoh bagaimana Malaiki itu berani menegur para imam. Dan juga belajar hati-hati dengan para imam itu melakukan kesalahan. Akibat dosa dari imam itu sangat menyakitkan. Ini jangan main-main dengan dosa. Bertobatlah sebelum pukulan-pukulan Tuhan itu masuk pada saudara saya. Biarlah firman itu membawa satu dorongan bagi anak-anak Tuhan untuk bisa hidup pada jalan yang benar. Untuk banyak belajar firman Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa kepada Tuhan dengan serius.
membina suatu hubungan yang begitu baik. Damai itu dengan baik-baik. Amin.